Belum tentu. Oh iya. Belum tentu diterima. Karena untuk menjadi orang yang syahid itu pilihan. Makanya orang-orang di sana itu begitu, ini diceritakan oleh orang yang langsung di sana, seorang ulama pernah ke sana, pulang, mereka cerita, anak-anak di sana tuh mentalnya luar biasa. Begitu kemudian terjadi pemboman, mereka bilang hari ini giliran saya. Enggak, giliran saya. Kok bisa? Karena saya sudah hafal 30 juz. Waduh. Harusnya saya dapat dong giliran saya. Ini jadi kayak lotre, Mas Dirga, Mas Gilang. Kayak lotre dan saya udah nyiapin diri saya untuk jadi syahid. Lah, mereka pikir semua orang ketika sampai sana boleh kemudian untuk berperang. Belum tentu. Karena Rasulullah ketika berjihad itu milih orang-orangnya. Dan gak akan dimasukin orang-orang yang belum siap untuk itu. Jadi anggaplah begini, syahid itu adalah hadiah daripada Allah. Syahid itu di dalam Al-Quran itu adalah semacam kayak apa Mas ya? Kayak orang dapat gelar S3 gitu. Kalau di dunia akademisi gitu maksudnya. Udah yang paling tinggi lah, doktoral. Nah, dan itu hanya diberikan oleh Allah pada orang yang berhak. Itu nggak diumbar oleh Allah. Oh gitu ya. Jadi belum Khalid bin Walid, Mas Dirga, Mas Gilang. Khalid bin Walid di akhir hidupnya itu mengeluh. Karena nggak pernah syahid. Kenapa saya nggak syahid? Coba lihat badan saya, ada nggak sejari badan saya, seruas badan saya yang nggak ada lukanya? Sahabat ngelihat luka semua. Lah kenapa nggak syahid? Dia bilang, sahabat senyum, lu bilang ya salahmu sendiri. Kamu dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Kalau pedang Allah masa patahnya di tangan orang kafir, gitu kan? Ya nggak mungkin. Ya udahlah, terima aja. Orang yang menginginkan syahid Allah belum tentu beri. Iya benar juga sih. Saya juga kemarin tuh sebenarnya takut salah juga karena kan saya bilang gini, mungkin saya nggak siap untuk bisa berjuang langsung di sana entah ngapain gitu kan ya. Makanya saya siap dari segi dana. Makanya kalau ada yang mau berangkat silahkan. Nih gitu. Mas, saya kasih tahu lagi satu hal. Coba lihat ya, masalah itu analisis masalah itu adalah bagian daripada solusi. Coba lihat ya Mas ya. Abdurrahman bin Auf itu terkenal karena apanya Mas? Karena kayanya. Karena kaya. Khalid bin Walid terkenal karena pinter perang. Perangnya. Keberanian pinter perang. Pertanyaan saya Mas, Abdurrahman bin Auf bisa perang nggak Mas? Bisa. Cuma nggak sehebat Khalid. Iya. Khalid bisa dagang nggak Mas? Bisa. Tapi mungkin tidak sehebat Abdurrahman. Artinya apa? Memberikan Abdurrahman bin Auf pedang di saat kondisi masalah itu adalah masalah dana adalah kezaliman. Dan memberikan Khalid bin Walid dana ketika lagi perang itu kezaliman. Nah maka kita harus lihat dulu kita tuh pentingnya apa solusinya. Nah itu yang langsung kita tanyakan Mas. Kita coba tanyakan kepada Profesor Al-Awaisi, Abdul Fattah Al-Awaisi. Prof, tolong jelaskan kepada kami apa yang diperlukan sama Palestina. Karena kami nggak mau sok tahu sebagai orang yang punya ilmu. Nah, itu kamu udah 40 tahun di sini belajar tentang Baitul Maqdis. Kamu belajar dalilnya, belajar kondisinya, semua kamu pelajari. Tolong kasih tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Kaget kita ketika beliau bilang kami nggak perlu duit Anda. Kami nggak perlu Anda pergi ke sana. Loh, terus gimana? Kami perlu kepala Anda. Karena kalau kepala Anda sudah beres, maka urusan donasi itu gampang, urusan pergi ke sana itu gampang. Maksudnya kepala? Maksudnya kepala adalah isi kepala kita. Ternyata yang dirusak pertama kali oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Israel adalah kepala orang-orang ini. Maka ketika mereka sudah bisa merusak kepala orang-orang, ini bukan masalah kaum muslimin, ini cuma masalah Arab. Orang-orang muslim nggak merasa. Banyak yang begitu akhirnya. Ini bukan masalah Arab, diperkecil lagi. Ini cuma masalah Palestina. Orang-orang makin nggak mau bantu lagi. Ini bukan masalah Palestina. Ini cuma Hamas doang yang kami nggak suka karena dia teroris. Semakin kecil lagi. Padahal kita harusnya bersatu. Nah, itu yang mereka nggak suka. Berarti orang-orang Indonesia sekarang, menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang sudah 40 tahun dia meneliti tentang Baitul Maqdis, yang paling diperlukan dari orang Indonesia adalah bagaimana caranya pemikiran ini dibersihkan. Nah, itu luar biasa. Sebelum kemudian apapun terjadi, sebelum pembebasan lahan atau pembebasan tanah, insya Allah gitu kan yang akan terjadi, maka pembebasan pemikiran terlebih dahulu.